dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridhai beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas para hamba dan apa hak hamba atas Allah? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka aku jawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqullahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas para hamba adalah mereka beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Adapun hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menyebutkan, dari hadis yang mulia ini kita bisa memetik pelajaran. At-ta'lim bi tariqati su'al wal jawab. Pengajaran dengan metode tanya jawab. Ini diantara metode Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebetulnya dalam hadis ini minimalnya ada dua metode yang beliau gunakan. Metode yang pertama dengan cara bertanya terlebih dahulu. Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung saja menyampaikan, tapi beliau perlu bertanya dulu? Bukankah kalau langsung saja menyampaikan bisa menghemat waktu? Tentu saja. Namun di balik pertanyaan beliau ada maslahat besar. Biarpun waktunya agak panjang, biarpun di situ ada mudarat, tapi maslahatnya jauh lebih besar. Apa maslahatnya? Untuk menarik perhatian. Ini penting karena kita semua ini adalah guru. Minimal guru anak kita sendiri, guru bagi keluarga kita. Ini metode menasihati, metode mengajarkan. Coba kasih pertanyaan dulu. Tujuannya untuk menarik perhatian, sekaligus membuat dia penasaran. Karena kalau dia sudah punya rasa ingin tahu, karena dia penasaran, maka tatkala kita berikan ilmu, ilmu itu lebih kuat dalam ingatannya. Itu tujuannya. Tarik perhatiannya, munculkan rasa ingin tahunya. Apalagi jemaah sekalian, ini juga pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini. Tatkala kita berbicara agama, ini pembicaraan yang besar. Nggak sepatutnya kita sampaikan kepada orang yang nggak perhatian. Orang itu juga berdosa. Kalau ada penyampaian Al-Quran dan hadis, lalu dia nggak perhatian, dia main HP misalkan, atau ngobrol, ini sangat berbahaya. Seakan dia memandang remeh ayat-ayat dan hadis yang disampaikan tersebut. Jadi ini metode yang pertama. Metode yang kedua yang beliau gunakan di sini adalah dzikrul ijmal qabla tafsil. Menyebutkan ilmu secara global terlebih dahulu, kemudian merinci. Jadi beliau sampaikan dulu secara global. Allah punya hak, hamba juga punya hak. Nggak langsung beliau rinci. Apa hak Allah, apa hak hamba? Tidak langsung beliau rinci. Contoh lain, Nabi SAW bersabda, Bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 rukun. Ini kan masih global. Baru kemudian beliau rinci satu persatu 5 rukun Islam. Begitu pula di sini. Jadi contohnya sangat banyak. Ini metode Nabi SAW. Tujuannya juga agar memudahkan untuk memahamkan, juga menarik perhatian, juga membuat rasa ingin tahu orang yang kita ajari lebih besar. Karena dia sudah dapat gambaran secara global, tentu dia penasaran, pingin tahu rinciannya. Dan ada kitab-kitab khusus yang ditulis para ulama, khusus berbicara tentang metode-metode pendidikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini perlu dipelajari secara khusus, terutama bagi para guru, para pendidik. Al-Amwa menemani ibadahmu juga hijrahmu.